Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting tentunya yang masih terkait dengan P3K Guru di tahun 2021 ini. Yang mana judul video kami di sini adalah flagging guru prioritas dan kurang prioritas menjadi penyebab guru honorer lolos meski bernilai rendah dan tidak lolos meski bernilai tinggi dalam satu sekolah. Tanda tanya. Jadi artinya dalam hal ini kami juga masih bertanya-tanya apakah memang di Kemendikbud itu ada istilah flagging guru prioritas dan kurang prioritas. Apakah jika misalkan memang ada, apakah itu menjadi penyebab guru honorer lolos meski bernilai rendah dan tidak lolos meski bernilai tinggi dalam satu sekolah. Jadi mengenai ini flagging guru prioritas dan kurang prioritas, kita coba simak informasinya dari jpnn.com berikut ini teman-teman ya. Nah, di sini dilansir di hari Senin 11 Oktober 2021 pukul 4.47 waktu Indonesia Barat. Di sini ada penjelasan BKN soal guru honorer kategori 2 berserdik nilai tertinggi tidak lulus P3K. Oh, ternyata berarti ada tanda tanya. Oh, ternyata berarti di sini kita coba lihat simak apa yang menjadi pemaparan dari pihak BKN yang berhasil dihimpun melalui jpnn.com teman-teman ya. Kita langsung simak saja informasinya sebagai pencerah bagi teman-teman guru honorer sekalian. Nah, di sini teman-teman ya, dilansir di jpnn.com Jakarta, kasus guru honorer kategori 2 sudah punya sertifikat pendidik. Nah, di sini posisinya kita akan mencoba membedah kasus melalui jpnn.com. Yang mana di sini ada kasus guru honorer kategori 2 itu sudah punya sertifikat pendidik, berarti dia sudah K2 dan sekaligus memiliki serdik ya. Nah, ternyata tidak lulus P3K tahap 1 di Kabupaten Purwakarta itu mendapat respon dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Jadi di sini ketidaklulusan dari salah satu teman guru honorer yang sudah memiliki serdik sekaligus merupakan K2 di daerah Purwakarta itu ternyata direspon oleh Badan Kepegawaian Negara atau mendapat perhatian tersendiri dari Badan Kepegawaian Negara teman-teman ya. Yang mana di sini Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Bapak Suharmen itu mengatakan teman-teman ya, kasus yang menimpa Atep Lesmana, jadi atas nama Atep Lesmana ini adalah guru honorer kategori 2 di SDN 1 Negeri Kidul Purwakarta, Jawa Barat. Nah, di sini terkait dengan posisi guru prioritas 1 atau prioritas 2. Ini juga yang admin masih kurang pahami tentang adanya yang dikatakan flagging guru prioritas atau kurang prioritas atau istilah guru prioritas 1 atau prioritas 2 dan apa ada kaitannya dengan ketidaklulusan Bapak Atep Lesmana, salah satu guru berserdik dari Kabupaten Purwakarta yang mendapat respon langsung dari BKN atau Badan Kepegawaian Negara teman-teman ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa sesuai data Kemendikbudristek, Atep Lesmana ternyata bukan merupakan guru prioritas. Di sini saya tandai tersendiri supaya teman-teman bisa membacanya. Di sini admin lingkari, di sini dikatakan bahwa sesuai data Kemendikbudristek, sesuai data dari Kemendikbudristek, Atep Lesmana itu bukan merupakan guru prioritas teman-teman ya. Jadi meskipun memiliki serdik, ternyata Bapak Atep ini bukan guru prioritas. Ini yang masih menjadi tanda tanya besar di benak admin. Adakah yang dikatakan guru prioritas atau guru bukan prioritas? Atau adakah guru yang dikatakan flagging prioritas pertama dan prioritas kedua di tahap pendaftaran guru P3K di tahun 2021 ini? Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita coba lihat tambahan informasinya. Nah, di sini jadi saingannya Pak Atep yang nilainya di bawah 513 bisa lulus ya. Nah, di sini jadi saingannya Pak Atep yang nilainya di bawah 513 bisa lulus karena berdasarkan data Kemendikbudristek yang bersangkutan merupakan guru prioritas
Nah, yang mengatakan ini adalah Deputi Suharmen langsung kepada jpnn.com hari ini, hari Senin tanggal 11 bulan 10 tahun 2021. Jadi saingannya Pak Atep dalam satu sekolah itu nilainya rendah teman-teman ya, tetapi lulus. Penyebabnya karena berdasarkan data Kemendikbudristek yang bersangkutan merupakan guru prioritas. Ini admin yang bukan katakan ya, tapi melalui Deputi Suharmen yang dilansir melalui jpnn.com teman-teman ya. Jadi menurut Bapak Deputi ini kita bisa simpulkan bahwa ada istilah guru prioritas dengan guru bukan prioritas ya teman-teman ya. Namun jujur ya, admin di sini masih sangat tanda tanya dan admin sendiri itu masih belum paham teman-teman ya. Admin share video ini karena itu sangat menarik perhatian admin sehingga rasanya perlu untuk teman-teman guru honorer pahami dan ketahui juga. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini mengenai kriteria guru prioritas dan kurang prioritas yang bisa menjawab cuma satu, yaitu Kemendikbudristek. Saya ulangi, teman-teman guru honorer harus ketahui, ini BKN yang katakan ya, mengenai guru prioritas dan kurang prioritas yang bisa menjawab ternyata hanyalah Kemendikbudristek. BKN tentunya tidak bisa menjawab teman-teman ya, sebab yang melakukan flagging diberi tanda bendera. Saya ulangi, sebab yang melakukan flagging diberi tanda bendera, data adalah Kemendikbudristek itu sendiri. Jadi yang memberikan flagging atau tanda bendera terhadap suatu data guru honorer itu adalah Kemendikbudristek sendiri. Jadi di sini posisi BKN hanya membaca data yang di flagging sebelumnya di aplikasi Dapodik. Saya ulangi, BKN ternyata hanya membaca data yang di flagging sebelumnya di Dapodik. Sedangkan yang melakukan flagging itu adalah Kemendikbudristek sendiri. Sehingga wajar jika Bapak Deputi Suharmen mengatakan bahwa yang mengetahui tentang prioritas guru dan tidak prioritas itu semata-mata hanyalah Kemendikbudristek sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah merupakan informasi yang terbaru juga untuk teman-teman guru honorer sekalian ya. Nah, di sini kita bisa lihat setelah melihat data formasi guru kelas SD 1 di SDN 1 Negeri Kidul hanya satu dan Pal Aksoliat adalah guru prioritas. Jadi Pak Atep bukan guru prioritas. Ini juga yang membingungkan ya. Adakah yang dikatakan guru prioritas dalam pendaftaran ini dengan guru bukan prioritas? Saya rasa tupoksinya sama-sama saja teman-teman. Ini yang jujur ya, admin masih kurang paham juga seperti ini ya. Nah, di sini Bapak Suharmen menjelaskan terkait dengan flagging prioritas atau bukan prioritas di tahap pendaftaran. Dari awal memang sudah di flagging Kemendikbudristek mana yang prioritas dan kurang prioritas. Ini sudah di flagging terlebih dahulu oleh Kemendikbudristek. Ini dikatakan langsung oleh Bapak Deputi BKN itu Bapak Suharmen teman-teman ya. Nah, di sini sebelumnya Atep Lesmana guru honorer K2 berserdik di SDN 1 Negeri Kidul Kabupaten Purwakarta mempertanyakan ketidaklulusan. Jadi memang wajar jika Bapak Atep ini mempertanyakan kelulusannya karena yang pertama Bapak Atep ini adalah K2 teman-teman ya. Kemudian melamar di sekolah induk, kemudian memiliki serdik. Secara otomatis serdiknya itu ternyata itu bernilai full teman-teman ya untuk kompetensi teknis. Jadi ketika lolos passing grade dan tidak lulus, wajar jika Bapak Atep Lesmana mempertanyakan ini. Sedangkan temannya itu yang nilainya mungkin di bawah Bapak Atep itu justru lulus. Jadi ini ya memang yang harus sebenarnya dijelaskan juga kenapa ada yang seperti ini sih sebenarnya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Mudah-mudahan nantinya ada jawaban resmi dari Kemendikbudristek ya. Di sini padahal dia mendapatkan ya, maksudnya Bapak Atep di sini dia mendapatkan nilai 711 dan melamar di sekolah induk. Yang membuat dia shock adalah rekannya sesama guru, berarti rekannya sesama guru di SDN Negeri Kidul dengan nilai 513 malah lulus. Yang 711 masuk passing grade sedangkan tidak lulus, sedangkan 513 masuk passing grade itu lulus dan sama-sama sekolah induk. Ini memang jadi pertanyaan besar sih sebenarnya teman-teman ya. Padahal rekannya itu melamar jabatan yang sama dekannya, yaitu guru kelas. Seperti itu. Atep merasa ada kejanggalan dalam pengumuman kelulusan P3K Guru 2021 sebab Atep mendaftar di sekolah induk dan mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Nah, dia makin bingung karena banyak guru honorer di Purwakarta yang lulus meski tidak di sekolah induk. Sementara dia di sekolah induk dengan nilai tertinggi malah divonis gagal. Nah, mungkin admin bisa memberikan sedikit solusi buat
Bapak Atep plus mana mudah-mudahan menonton konten ini. Sebaiknya Bapak Atep kalau memang yakin bahwa Bapak Atep tidak melakukan sebuah kesalahan yang menyebabkan Bapak Atep ini Bapak Atep ini gagal, sebaiknya Bapak Atep ini melakukan sanggah, teman-teman ya. Sebaiknya Bapak Atep ini melakukan sanggah agar nantinya diketahui kira-kira apa sih sebenarnya penyebab sehingga Bapak Atep ini tidak lolos. Mengenai flagging guru prioritas atau kurang prioritas itu belum menjadi istilahnya kepastian ya. Ini cuman mungkin menjadi spekulasi informasi saja. Jadi menurut admin sendiri sebaiknya Bapak Atep itu melakukan sanggah saja terlebih dahulu. Nah, untuk guru prioritas bukan prioritas itu bukan tanggung jawab kita dan bukan tupoksi kita untuk membahas itu, teman-teman ya. Tapi ini adalah tupoksi dari Kemdikbudristek ataupun BKN atau Menpan RB seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga video bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.